Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman semuanya saya akan mereview satu buah keris hasil hunting saya yang lumayan, ini kerisnya lumayan bagus dan lumayan langka juga, walaupun sandangannya ya seperti ini gitu. Untuk warangka memang agak kurang ini ya, karena ini buatan apa ya, empu desa ya, meranggi desa ya, ala kadarnya. Oke, kita langsung review saja. Ini dari gagang, ini orisinal ya. Ini gagang orisinal, bentuknya bentuk bebekan ya, jenis bebekan seperti ini. Kondisinya lumayan masih mulus teman-teman nih. Bahannya sih kayu ya, bukan tanduk, ini kayu tapi masih mulus tanpa ada retakan. Nah, dan ini ada bolongnya tuh teman-teman, bolong ya ini. Jenisnya jenis bebekan. Nah, ini bagian belakangnya. Untuk sarung, ini sarungnya ya buatan ala kadarnya lah teman-teman. Jadi ini bentuk sarung yang dibuat oleh Meranggi Deso ya. Yang penting ada bajunya seperti itu. Nah, kita perlu mengapresiasi teman-teman. Nah, ini bentuk bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kerisnya keren teman-teman. Kenapa saya bilang keren? Ini juga karena looknya banyak teman-teman. Looknya banyak dan juga masih utuh ya, masih utuh. Gonjoknya masih ada, ricikannya ini ada tikel alis, ada pejetan, ada sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah, ada gernengnya juga gitu. Dan kita lihat looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cuman sayang sedikit ujungnya ini patah. Ini dari sananya. Saya tanya ke pemiliknya, memang dari dulunya patah. Jadi ini patahan lama tuh teman-teman. Patahan lama, bukan patahan baru. Ini jenisnya look 11. Dapurnya menurut saya masuk ke dapur carita keprabon ya. Masuk ke dapur carita keprabon sepertinya. Untuk untuk tangguhnya ini masuk ke era keris-keris tangguh kulonan kayaknya. Untuk keris tangguh kulonan seperti ini, keris kulonan. Untuk bagian besi, nah ini untuk bagian besi saya susah cabut nih teman-teman, tapi kemungkinan ini besi masih panjang. Soalnya kalau misalkan besi pendek atau pernah diubah sama yang punya, atau misalkan sama orang yang ini biasanya kan akan memakai lem atau apalah ini. Kalau misalkan patah ternyata terus dimasukkan seperti ini biasanya akan memakai lem atau apa biar kuat. Tapi ini walaupun tanpa lem tuh, kita lihat tanpa lem dan juga tanpa metuk ya. Ini susah nih. Susah bukanya, jadi harus hati-hati juga bukanya, karena emang ini untuk ledernya aja ini lumayan berharga ya teman-teman ya. Untuk ledernya aja ini bentuknya ini lumayan langka, walaupun sederhana ukirannya tapi lumayan langka karena ini original tua bawaannya. Nah, ini prediksi besinya ini masih panjang gitu, masih panjang teman-teman. Untuk panjang bilah, kita lihat panjang bilahnya berapa ya. Untuk panjang bilahnya 30 teman-teman, tuh pas 30 cm panjang bilahnya. Dan ini terlihat ya sudah lama banget nggak dikasih minyak pusaka. Ini minyak pusaka lama tuh teman-teman, sehingga sudah agak nampak mengering. Ada sih sedikit yang basah sebelah sini, karena menurut pengakuan yang punya juga memang sudah lama sekali nggak diapa-apain gitu, disimpan. Awalnya ini kotor banget teman-teman, saya bersihkan dari debu gitu sama sarang laba-laba seperti itu. Ini udah agak bersih. Oke, untuk selanjutnya saya juga ini teman-teman, ada teman yang memborongkan tasbih lama kebetulan. Nah, waktu saya hunting ada yang jual tasbih lama, dan entah kenapa ini di bulan Ramadan ini saya agak suka aja gitu untuk memahari tasbih, tapi tasbihnya yang lama gitu. Tapi saya juga masih belajar dan istilahnya hanya senang aja gitu, senang aja tuh, mencari
atau mengumpulkan tasbih lama yang konon ceritanya yang punya orang istilahnya yang haji dulu gitu, zaman hajian tuh yang dulu yang pakai kapal laut gitu, hajian seperti itu. Dan ini kebanyakan bekas-bekas orang istilahnya yang dituakan ya. Kita lihatnya satu persatu. Saya juga sambil belajar karena nggak tahu nih karakter kayu yang dibuat karakter kayu yang dibuat tasbih pada zaman dulu, saya nggak begitu tahu. Kita sama-sama aja kita review ya. Nah ini kayunya kayu ringan bahannya, nggak tahu ini kayu apa ya. Kayunya ringan, terus buatannya ini agak kurang rapih ya, sepertinya manual. Jadi butiran-butirannya ini nggak sama. Antara satu dan yang lain butirannya ini nggak sama. Nah ini untuk pas masuk ke benangnya seperti ini. Tasbih yang jumlahnya 99. Oke, lalu selanjutnya ada yang ini. Ini tasbihnya kayunya warna putih ya, nggak hitam. Ini kayunya warna putih nggak hitam. Cuman agak unik nih dibentuknya, ini gepeng-gepeng kalau ini. Jadi butiran-butiran tasbihnya dibentuk gepeng-gepeng. Lalu ini entah kenapa nih di sebelah sini ditempelin lagi rentetan butiran tasbih berapa butir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih yang kecil ya, dibatasi tasbih yang biasa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Jadi yang ini untuk membatasi 8 butir awal yang ini. Nah ini juga sama nih, sebelah sini dibatasi ini berapa? 1, 2, 3, ya 8 juga sama. Jadi 8 butir tasbih pertama ya dari kepala tasbih ini dibatasi. Biasanya ini bekas orang-orang ahli wirid ya teman-teman. Jadi misalkan ada tuh, kalau misalkan amalan-amalan yang misalkan wiridnya itu jumlahnya itu ditentukan seperti itu. Jadi biar gampang untuk menghitungnya, jadi beliau-beliau ini membatasi sampai mana gitu, soalnya jumlahnya kan ini jumlahnya yang ini 99 butir gitu. Jadi kalau misalkan harus mewirid 99 misalkan tambah 8 ya tinggal ini gitu sampai sini gitu, tambah lagi. Nggak tahu nih jenis kayunya. Oke, lalu selanjutnya ini juga bahannya kayu biasa sih kayaknya, ini ringan sekali teman-teman, ringan sekali, dan ini agak unik. Ini juga sama nih, butiran-butirannya nggak rata, kayak terkesan padu ya, terkesan sembarangan kayaknya, nggak rapi. Ini lubang-lubangnya juga gede-gede banget nih, kayaknya buatan tangan sih kayaknya ini. Kayaknya buatan tangan, kayunya kayu lunak. Tuh lubangnya aja nggak pakai kayak gurinda kayak zaman sekarang ya. Kesannya gede-gede banget tuh lubangnya. Ini nggak tahu nih bahannya bahan kayu apa. Ini juga sama nih 99 butir. Udah berapa nih, udah 3 ya. Lalu ini ada yang warnanya sama dengan yang tadi, warnanya sama nih dengan yang tadi. Kita lihat butiran-butirannya. Oh ini juga sama, butiran kayunya ini sama dengan yang tadi teman-teman. Jadi ini nggak tahu nih dicat atau kayu asli ya, pokoknya ini sama nih yang dua bentuknya. Lalu yang ini, nah ini agak beda nih, ini bentuknya kayunya, warnanya maksud saya warnanya ini kemerahan. Nah ini jenis kayu apa nih, kayak kayu jenis kayu galih asem kayaknya. Nah ini juga kepala tasbihnya lumayan bagus nih, rapi. Ini ada 3 sebelah sini, dan untuk berat ini nggak terlalu berat juga sih, tapi
tapi lebih berat dari yang putih ini lebih berat yang merah ini. Kita lihat ya perbutirannya nih, serat-seratnya. Nah, serat-seratnya, serat kayunya kelihatan banget. Kalau lubangnya besar-besar juga sih yang ini, cuman rapi. Beda dengan yang tadi, yang mana ya, yang ini ya. Nah yang ini kan nggak, walaupun besar nggak rapi, nggak terlalu rapi. Ini sepertinya bahan dari kayu gali asem kayaknya kan. Ini sama jumlahnya 99 butir. Lalu ini yang terakhir, semuanya ada 6 ya. Wah ini udah bulukan teman-teman nih, udah berjamur. Kepala tasbihnya seperti ini, dan ini ada cincin teman-teman. Cincinnya apa nih? Ini cincin kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid ya, kalimat tauhid teman-teman. Tuh dalamnya ada ini, God but Allah and Muhammad is his messengers, there is no God but Allah. Nah, oke. Bahannya cincinnya lumayan lebar, kayaknya buat memudahkan buat dipegang nih kayaknya. Seperti ini, ditempelin di cincin biar nggak cepet jatuh. Nah ini bahan kayunya, nggak tahu ini bahan kayu apa ya, soalnya bentuknya sih agak hitam ya, tapi agak merah juga. Tapi ini sudah sangat tua sekali tuh. Oke. Segitu dulu teman-teman untuk review kali ini. 1 buah keris dan 6 buah tasbih jadul. 6 buah tasbih jadul yang saya dapatkan. Teman nggak tahu nih bahan kayu apa. Lumayan nih untuk berzikir ya teman-teman di saat bulan puasa sekarang. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.